Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala serta utusannya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada pihak yang berwenang serta teman-teman semua. Kami akan membahas sedikit mengenai riba dan beberapa dasar-dasarnya. Semoga pembahasan yang kami berikan dapat diterima teman-teman dan dapat dengan mudah dipahami. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari riba. Riba sendiri berarti tambahan. Sedangkan menurut istilahnya dalam bab ini ialah tambahan pada pokok harta atau pada benda baik sedikit maupun banyak. Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Al-Baqarah ayat 279. Selanjutnya ke bab berikutnya yakni hukum riba. Semua kitab samawi menyatakan keharaman riba dan dilarang oleh semua ajaran agama, baik dalam ajaran Yahudi, Nasrani maupun Islam. Karena riba termasuk ke dalam salah satu dari dosa-dosa besar. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang merusak." Para sahabat bertanya, "Apa 7 perkara tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau kemudian bersabda, yaitu menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat peperangan terjadi, dan menuduh zina terhadap perempuan yang terjaga, lalai, dan beriman. Imam Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan orang lain dengannya, 2 orang yang menyaksikannya, dan orang yang menjadi juru tulis atasannya. Daruqutni juga meriwayatkan dari Abdullah bin Hamzalah bahwa Rasulullah bersabda, dosa 1 dirham riba besar di sisi Allah daripada 36 kali perzinaan. Rasulullah juga bersabda, riba itu terdapat 99 pintu. Yang paling rendah di antaranya seperti dosa seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya. Selanjutnya, bab berikutnya mengenai hikmah haramnya riba. Semua agama samawi mengharamkan riba dikarenakan riba mengandung banyak bahaya yang merugikan manusia. Oleh karena itu, berikut beberapa di antaranya hikmah diharamkannya riba. Yang pertama ialah riba menimbulkan permusuhan sehingga ruh rasa tolong-menolong di dalam diri manusia akan hilang, sehingga tidak ada lagi namanya kepercayaan dan hilang sarukun pada manusia. Yang kedua, riba menyebabkan terjadinya kelas sendiri pada manusia, mana yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin, sehingga perputaran harta hanya ada pada mereka, ya orang-orang yang punya. Bahkan mereka akan selalu kaya dan hanya hidup bak parasit yang hidup tumbuh di lahan orang lain. Selanjutnya, poin yang ketiga, riba menjadi sarana
imperialisme. Dengan melihat beberapa dampak tersebut, Islam menyeru umat manusia agar memberikan pinjaman yang baik kepada orang lain apabila dia membutuhkan harta dan akan memberikan pahala yang besar jika dia mau melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataitum minir riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakawatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun." Artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Riba dan jenisnya. Riba terbagi menjadi dua bagian, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu. Riba jenis ini diharamkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para imam. Riba yang kedua yaitu riba fadl, yaitu jual beli uang dengan uang atau makan dengan makan disertai dengan tambahan. Hal ini haram berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan ijma, karena merupakan sarana yang akan menghantarkan pada riba nasi'ah. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tabi'u dirhama bidirhamaini fa inni akhafu 'alaikumur Roma," yang artinya, janganlah kalian menjual 1 dirham dengan 2 dirham, karena sesungguhnya aku mengkhawatirkan riba pada kalian. Rasulullah SAW melarang riba fadl karena dikhawatirkan akan menjerumuskan pada riba nasi'ah. Dan hadis Rasulullah SAW ini menasak pengharaman riba pada 6 benda, yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Sebab-sebab diharamkannya riba. Keenam benda yang disebutkan secara khusus dalam hadis tersebut adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat mereka abaikan dari kehidupannya. Emas dan perak merupakan 2 unsur pokok pembuatan uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga-harga yang menjadi penentu terhadap nilai barang-barang. Sementara keempat benda lainnya merupakan makanan pokok yang menjadi penopang kehidupan. Sementara alasan haramnya keempat benda lainnya adalah keberadaannya yang menjadi makanan pokok. Demikian juga apabila alasan kedua ditemukan pada makanan pokok selain gandum, jelai, kurma, dan garam, maka tidak boleh dijual belikan kecuali dengan berat yang sama dan diserah terimakan secara langsung. Imam Muslim meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW melarang untuk memperjualbelikan makanan kecuali dengan berat yang sama. Segala sesuatu yang menempati posisi keenam benda ini dianalogikan padanya dan memiliki hukum yang sama dengannya. Jika 2 barang yang akan dipertukarkan memiliki jenis dan alasan yang sama, maka perbedaan berat dan penangguhan diharamkan. Apabila
emas dijual dengan emas atau gandum dijual dengan gandum. Misalnya, maka demi sahnya pertukaran ini maka disyariatkan dua hal, yaitu satu, persamaan dalam hal jumlah tanpa memperhatikan kualitas. Dalam hadis disebutkan bahwa seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dengan membawa sejumlah kurma. Rasulullah SAW, kembalikanlah kurma itu, lantas juallah kurma kita, kemudian belikan kami kurma seperti ini. Abu Dawud meriwayatkan dari Fadlah bahwasannya Rasulullah SAW didatangkan sebuah kalung dari emas dan marjan yang dibelikan oleh seorang laki-laki dengan harga 9 atau 7 dinar. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah SAW lantas memerintahkan agar emas pada kalung tersebut dilepaskan. Setelah itu beliau bersabda, emas dengan berat yang sama. 2. Tidak adanya penangguhan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Apabila emas dijual dengan perak atau gandum dijual dengan jelai misalnya, maka di sini disyariatkan satu hal, yaitu serah terima secara langsung, sementara persamaan jumlah tidak disyariatkan sehingga berat keduanya berbeda. Jual beli binatang dengan daging. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak boleh menjual binatang yang bisa dimakan dengan daging dari jenisnya. Misalnya, sapi yang sudah dipotong dengan sapi yang masih hidup dan dipersiapkan untuk dimakan. Sa'id bin Musayyab meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual binatang dengan daging. Asy-Syaukani berkata, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Baihaqi meriwayatkan dari seorang laki-laki di antara penduduk Madinah bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli binatang hidup dengan binatang mati. Baihaqi lantas berkata, ini adalah hadis mursal yang menguatkan hadis mursal Ibnu Musayyab. Jual beli buah segar dengan buah kering. Hukum menjual buah segar dengan buah kering adalah tidak boleh kecuali bagi ahli ariyah, yaitu orang-orang miskin yang tidak memiliki pohon kurma. Mereka boleh membeli roh atau kurma basah dari pemilik pohon kurma dan memakannya di pohonnya dengan memperkirakan beratnya ketika telah menjadi tamar atau kurma kering. Bai'ul al-'innah. Rasulullah SAW melarang bai'ul al-'innah karena ia merupakan riba. Meskipun bentuknya adalah jual beli, bentuk bai'ul al-'innah adalah ketika orang yang membutuhkan uang membeli barang dengan harga tertentu secara tidak kontan. Lantas dia menjual kepada orang yang darinya dia membeli barang tersebut dengan harga kontan yang lebih rendah. Dengan demikian, selisih harga ini adalah bunga dari uang yang diambilnya secara kontan. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan dan akadnya tidak sah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.